Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita minggu lalu tentang analisis bivariat. Minggu lalu kita sudah bahas sedikit tentang analisis bivariat. Jadi analisis bivariat itu tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, atau untuk melihat hubungan antara variabel dependen dengan variabel independennya. Contohnya, apakah pendidikan ibu mempengaruhi pemeriksaan kehamilan? Jadi, kita ingin melihat apakah semakin tinggi pendidikan atau apakah ada perbedaan antara ibu yang pendidikan SD, SMP, SMA terhadap pemeriksaan kehamilannya. Yang kedua, uji hipotesis. Kita ingin melihat hipotesis itu artinya kan dugaan sementara. Jadi kita ingin melihat apakah ada hubungan atau ada pengaruh, apakah ada perbedaan yang signifikan antara dua variabel. Nah, contohnya kita ingin menguji perbedaan penurunan tekanan darah antara obat A dan obat B. Jadi kita ingin melihat apakah ada perbedaan tekanan darah pada responden yang minum obat A dan responden yang minum obat B. Nah, jadi di sini ada dua kelompok, ada kelompok responden yang minum obat A dan responden yang minum obat B. Nah, kita ingin lihat bagaimana perbedaan tekanan darahnya. Nah, maka untuk membuktikan ini kita perlu uji bivariat. Nah, ini prosedur uji hipotesis. Yang pertama kita harus menentukan dulu hipotesisnya. Hipotesis itu ada dua, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Ada H0 dan HA. H0 ini identik dengan tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan. Nah, sedangkan HA itu ada perbedaan atau ada hubungan. Setelah kita menentukan H0 dan HA-nya, maka kita memilih uji statistiknya. Uji statistik ini sangat berpengaruh pada jenis data dari variabel yang akan kita teliti. Variabel, kalau kita ingin meneliti numerik dengan numerik itu ada ujinya tersendiri. Kategorik dengan numerik, kategorik dengan kategorik. Jadi kalau kita sudah bisa menentukan variabel jenis datanya sama variabel yang akan kita teliti, kita bisa menentukan uji statistik yang akan kita gunakan. Nah, yang selanjutnya setelah kita menentukan uji statistik yang kita gunakan, maka kita akan menghitung dan akan mendapatkan p-value. Nah, p-value ini yang akan kita bandingkan nanti dengan batas kemaknaan kita, yaitu alfanya adalah 5% atau 0,05. Setelah kita membandingkan dengan alfa, maka kita akan membuat keputusan. Apakah p-value yang kita dapatkan tadi pas saat uji statistik lebih kecil sama dengan alfa, maka keputusannya adalah H0 ditolak atau ada perbedaan. Nah, kalau misalnya p-value-nya itu lebih besar daripada alfa atau 0,05, berarti H0 gagal ditolak. Kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan. Nah, jika p-value kita itu 0,04, berarti kan itu lebih kecil daripada alfa kita 0,05, maka keputusannya adalah H0 ditolak atau kesimpulannya ada perbedaan antara variabel A dengan variabel B. Nah, uji statistik itu ada dua, uji statistik parametrik yang biasanya untuk variabel numerik dengan distribusi data normal. Yang kedua non-parametrik untuk distribusi data tidak normal. Nah, kenormalan data ini kemarin kita sudah bahas. Kalau kenormalan data ini khusus untuk variabel numerik.
Nah, kalian bisa cek lagi materi univariatnya bagaimana cara menentukan data tersebut normal atau tidak. Jadi kalau misalnya data kita normal, maka kita menggunakan uji parametrik. Kalau tidak normal, kita menggunakan uji non-parametrik. Nah, ini deteksi kenormalan data bisa menggunakan histogram atau kurva normal yang bell shape itu. Terus bisa melihat dari skewness dan standar errornya, atau bisa juga dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk jumlah sampel yang besar, uji Kolmogorov cenderung menghasilkan uji signifikan. Atas dasar kelemahan ini dianjurkan untuk mengetahui kenormalan data lebih baik menggunakan skewness. Jadi, kita utamakan menggunakan yang poin kedua, yaitu menggunakan nilai skewness. Jadi, nilai skewness-nya dibagi dengan nilai standar error. Jika nilainya kecil dari 2, maka distribusinya adalah normal. Nah, sekarang sesi kali ini kita akan membahas analisis hubungan kategorik dengan numerik. Nah, untuk analisis kategorik dengan numerik ini ada uji T. T ini ada 2, T dependent dan T independent. Selain itu ada uji ANOVA. Nah, di sini ada perbedaan antara uji T dan uji ANOVA. Walaupun dia jenis datanya sama-sama kategorik dengan numerik. Perbedaannya adalah kalau uji T itu digunakan untuk variabel yang kategoriknya 2 kategori, sedangkan kalau ANOVA adalah lebih dari 2. Kalau uji T itu dia 2 kategori. Paham ya perbedaannya di sana ya? Nah, yang pertama kita akan bahas uji T. Uji T ini tujuannya adalah mengetahui perbedaan min. Jadi karena ada variabel numerik itu kan nanti kita akan menghasilkan rata-rata ya. Makanya tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan min antara 2 kelompok. Jadi kelompoknya itu harus ada 2. Misal di sini adalah jenis kelamin, berarti laki-laki dan perempuan. Umur tua, muda. Kinerja baik, buruk. Atau yang lain pengetahuan baik buruk, sikap baik buruk, motivasi tinggi rendah. Nah, itu harus uji T harus terdiri dari 2 kelompok. Contohnya analisis hubungan seks jenis kelamin dengan tekanan darah. Jadi kita ingin melihat apakah ada perbedaan tekanan darah pada pria dan wanita. Berarti kan di sini kategoriknya adalah jenis kelamin kan. Jenis kelamin itu dia terdiri dari 2 kelompok. Kelompok yang dia pria dan kelompok wanita. Numeriknya adalah tekanan darah. Paham ya? Nah, ini kita akan menggunakan uji t-test yang independen. Nah, yang kedua, kita ingin melihat hubungan pre-post berat badan. Jadi kita ingin melihat perbedaan min berat badan antara sebelum dan sesudah diet. Berarti kan di sini ada 2 kelompok juga, kelompok yang sebelum diet dengan sesudah diet. Perbedaannya adalah kelompoknya dengan responden yang sama. Kalau tadi kan pria wanita, berarti kan berbeda, ada kelompok pria dan kelompok wanita. Nah, kalau tes dependen, tes dependen itu pengukurannya 2 kali. Jadi kelompok respondennya adalah sama. Jelas ya perbedaan antara uji T independen dengan uji T dependen. Nah, contohnya ini uji T independen. 2 kelompok sampel yang respondennya berbeda. Ini contohnya kita ingin melihat perbedaan tekanan darah antara orang kota dengan orang desa. Berarti kan ada 2 kelompok yang berbeda, ada orang kota dan ada orang desa.
dan kita ingin melihat bagaimana tekanan darahnya. Maka kita menggunakan uji tes independen dengan asumsinya distribusi data kita normal. Jadi tekanan darah kita ini kita cek kenormalannya, datanya normal. Maka kita menggunakan uji tes independen. Nah, jika tekanan darah kita tidak normal, kalau tidak normal kita akan menggunakan uji Mann-Whitney namanya. Nah, kedua uji T-dependent. T-dependent ini dua kelompok sampel yang respondennya sama dan diukur 2 kali. Contohnya ini perbedaan berat badan sebelum dan sesudah diet. Berarti ada dua kelompok orang yang sama, yaitu dia diukur berat badannya sebelum diet dan sesudah diet. Nah, kalau data berat badan kita itu normal, maka kita menggunakan uji T-dependent. Nah, kalau tidak normal, maka kita menggunakan namanya uji Wilcoxon. Oke, kemarin kita sudah bahas ini prakteknya, nanti kita bahas. Nah, yang selanjutnya ANOVA. ANOVA ini perbedaannya tadi sudah kita bahas kalau perbedaan mean antara 3 atau lebih sampel. Jadi kelompoknya itu harus lebih dari 2 kelompok. Contohnya, kita akan melihat perbedaan pendidikan dengan berat bayi. Jadi kita ingin melihat perbedaan mean berat bayi pada ibu yang SD, pada ibu SMP, apakah berbeda, pada ibu SMU, pada ibu perguruan tinggi, apakah ada perbedaan berat bayi pada kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Maka kita akan menggunakan ANOVA, karena kan kelompoknya ada 4 ya, tingkat pendidikannya ada 4. Dengan asumsi berat bayi kita itu datanya normal. Kalau misalnya tidak normal, maka kita menggunakan Kruskal-Wallis. Ini nanti contohnya. Baik, kita coba sekarang untuk praktek di SPSS. Nah, kita menggunakan data ASI. Dari data ASI ini, kita akan coba terlebih dahulu untuk uji T-dependent. Uji T-dependent itu kan pengukuran yang 2 kali. Nah, untuk data ini yang bisa kita gunakan untuk uji T-dependent adalah HB1 dan HB2. Maka langkah-langkahnya adalah analyze, compare mean. Nah, di sini ada 3 terbawah. Independent sample t-test ini digunakan untuk uji t-test. Independent sample t-test ini digunakan untuk t-test independent. Kalau pair sample t-test ini digunakan untuk uji T-dependent. Nah, one way ANOVA ini untuk ANOVA. Nanti kalau untuk sesi kali ini kita akan bermain di 3 menu ini. Nah, tadi kita contohnya adalah HB1 dan HB2, itu berarti kan T-dependent, berarti kita menggunakan pair sample t-test. Nah, keluar menu seperti ini. Maka kita masukkan 2 variabel yang pengukuran tadi. Setelah itu kita klik OK. Akan keluar seperti ini. Ada 3 tabel. Tabel pertama ini adalah perbedaan mean-nya. Mean pada kelompok HB. Mean pada kelompok HB pertama dan mean pada kelompok HB kedua, pengukuran kedua. Dan ini standar deviasinya, dan ini standar error. Jadi yang akan kita baca nanti, yang akan kita pindahkan ke tabel hasil adalah mean, standar deviasi, dan standar error. Ini jumlah N-nya. Nah, pada
Yang ketiga, ini adalah perbedaan antara dua pengukuran tadi. Di sini terlihat bahwa ada perbedaan 0,5 antara pengukuran pertama dengan kedua. Kita coba ya, ini 10,3 dikurang 10,8 min 5 kan. Maka min 5 ini adalah perbedaan antara pengukuran pertama dan pengukuran kedua. Ini standar deviasinya, standar error. Nah, yang akan kita perhatikan pada tabel ketiga ini adalah tabel sig-nya atau p-value ini yang kita namakan dengan p-value. Di sini kita lihat p-value-nya adalah 0,001. Jika kita bandingkan dengan 0,05, maka 0,01 itu dia lebih kecil dari 0,05. Maka kalau misalnya lebih kecil berarti ada hubungan atau ada perbedaan min antara kadar Hb pertama dengan kadar Hb kedua. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menampilkan di Word. Nah, ini yang kita tampilkan di Word. Ini penomoran tabelnya. Ini penomoran tabelnya, terus ini judulnya distribusi rata-rata kadar Hb pada pengukuran pertama dan kedua di Kecamatan A tahun 2018. Yang kita tampilkan adalah nilai min, standar deviasinya, standar error, tadi p-value-nya kita dapatkan 0,001. Nah, pembacaannya adalah berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa rata-rata kadar Hb pengukuran pertama itu dia 10,34 dan pengukuran kedua itu 10,68. Hasil uji statistik didapatkan p-value sama dengan 0,001. Artinya pada alfa 5% terlihat ada perbedaan kadar Hb pada pengukuran pertama dengan pengukuran kedua. Paham ya? Di mana kita bisa mendapatkan di mana tadi kita bisa mendapatkan nilai min-nya, nilai ST-nya, nilai SE, p-value, dan N. Nah, sekarang kita akan masuk kepada uji T independen. Uji T independen ini uji T independen pada data asli kita akan kita coba untuk melihat berat bayi terhadap pendidikan ibu. Jadi kita ingin melihat apakah pendidikan ibu ini kan Nah, kita ingin untuk di tes independen, kita akan mencoba untuk ASI eksklusif dengan kadar Hb. Dia kan kalau uji T independen itu satu numerik, satu kategorik. Numeriknya adalah HB1, kategoriknya adalah eksklusif atau tidak eksklusif. Sekarang kita coba analyze, compare mean, independent sample t-test. Nah, di sini ada kotak
ada kotak tes variabel, ada kotak grouping variabel. Tes variabel ini untuk variabel numerik. Nah, kalau grouping variabel ini untuk variabel kategorik. Kita masukkan variabel numeriknya adalah HB1. Dan groupingnya adalah eksklusif. Nah, di sini ada tanda tanya ya. Nah, kita lihat define group. Nah, define group karena di sini kita menggunakan kode 01, maka di groupingnya ini kita tulis 01. Nah, jika kita menggunakan 1 atau 1 dan 2, maka di sini grupnya adalah 1, 2. Kita klik OK, langsung klik OK. Nah, ini tampilannya. Akan ada 2 tabel. Kita coba baca. Nah, tabel yang pertama ini adalah perbedaan min-nya. Ada min pada rata-rata kadar HB pada ibu yang tidak eksklusif dan rata-rata kadar HB pada ibu yang eksklusif. Jadi ibu yang tidak eksklusif itu kadar HB-nya rata-rata 10,4 dan ibu yang ASI eksklusif itu kadar KB-nya 10,3. Berikut standar deviasi dan standar error. Nah, tabel kedua ini yang kita gunakan untuk menentukan p-value-nya. Apakah ada perbedaan antara kadar HB ibu yang tidak eksklusif dengan ibu yang eksklusif. Nah, di sini akan ada 2 tes. Ada tes F dan ada uji T. Untuk menentukannya, yang pertama kita lihat dulu p-value untuk uji F. Kalau misalnya dia kecil dari alfa 0,05, maka yang kita gunakan adalah yang equal variance not assumed. Jadi variansnya yang berbeda. Kalau misalnya yang ini lebih besar dari alfa, maka kita gunakan yang varian sama atau yang atas. Jadi kalau lebih besar dari alfa pakai yang atas, kalau lebih kecil dari alfa pakai yang bawah. Ini kan p-value-nya adalah 0,79. 0,79 ini kan dia lebih besar daripada alfa. Maka yang kita gunakan adalah yang atas. Berarti ini yang kita ambil kesimpulannya nilai p-value-nya. Karena p-value uji F-nya lebih besar dari alfa, maka kita ambil yang di atas. Nah, sekarang kita coba untuk bagaimana menampilkan di Word. Ini judulnya tabel 1, distribusi rata-rata kadar HB menurut perilaku menyusui di Kecamatan A tahun 2018. Variabel kategoriknya adalah menyusui eksklusif dan tidak menyusui eksklusif, min-nya 10,3 dan 10,4 tadi sudah tahu di mana datangnya, SD-nya di mana, SE-nya di mana. Nah, p-value-nya 0,717 tadi di atas ya, karena p-value untuk F-test kita adalah lebih besar daripada 0,05. Ini untuk N. Nah, cara bacanya berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa rata-rata kadar HB ibu menyusui eksklusif adalah 10,27 dan rata-rata kadar HB ibu yang tidak menyusui eksklusif adalah 10,42. Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan p-value-nya adalah 0,7. Artinya pada alfa 5% tidak ada perbedaan antara ibu yang terkadar HB pada tidak ada perbedaan yang signifikan kadar HB pada ibu yang menyusui eksklusif dengan ibu yang tidak menyusui eksklusif. Nah, sekarang kita masuk pada uji ANOVA. Uji ANOVA ini kan lebih dari 3 kategori, maka kita akan coba lihat perbedaan berat bayi,
dengan pendidikan ibu. Pendidikan ibu ini kan dia terdiri dari 4 kategori ya, SD, SMP, dan SD, SMP, SMA, dan PT. Maka kita akan lihat bagaimana rata-rata berat bayi pada setiap masing-masing tingkat pendidikan. Langkahnya analyze, kompermin, one way ANOVA. Nah, di sini ada 2 kolom lagi, ada dependent list, ada faktor. Dependent list ini untuk variabel numerik, faktor ini untuk variabel kategori. Maka kita masukkan pendidikan di variabel kategorinya dan berat bayi pada variabel numerik. Nah, di sini ada menu. Menunya kita klik kontras, nggak ada yang perlu, post hoc. Nah, post hoc ini digunakan untuk melihat perbedaan antar tingkat pendidikan. Jadi kita bisa melihat apakah ada perbedaan antara perbedaan berat bayi pada ibu yang SD dengan SMP, SD dengan SMA, SD dengan PT, SMA dengan PT, SMP dengan PT. Nah, posoknya kita pilih Bonferroni, kita klik continue, optionnya kita pilih deskriptif, kita klik continue, setelah itu kita oke. Nah, di sini ada 3 tabel. Tabel yang pertama, di sini ada perbedaan min masing-masing tingkat. Ini min berat bayi pada ibu yang SD, min berat bayi pada ibu yang SMP, SMA, dan PT. Ini jumlah sampel tiap tingkat pendidikan. Ini standar deviasinya, standar error, ini nilai max, min, dan CI. Paham ya yang ini ya? Nah, di sini untuk uji ANOVA-nya apakah ada perbedaan berat badan di tingkat pendidikan, maka kita lihat di uji F di SIG-nya. Kalau dia, nah di sini kan dia 0, karena angkanya 00 semua, maka kita tambahkan angka 1 di belakang, 0,001. Kita bandingkan dengan 0,05. Maka dia lebih kecil, 0,01 lebih kecil dibandingkan 0,05. Berarti kesimpulannya H0 ditolak atau ada perbedaan berat badan bayi di tingkat pendidikan. Nah, ini untuk hasil Bonferroni-nya yang tadi kita bahas tentang perbedaan tiap tingkat. Contohnya pada baris pertama ini perbandingan antara SD dengan SMP. Terlihat di sini p-value-nya 0,315. 0,315 ini kan dia lebih besar dari 0,05. Kalau lebih besar berarti tidak ada perbedaan antara tidak ada perbedaan berat badan bayi pada ibu yang SD dengan ibu yang SMP. Nah, di sini selanjutnya ini SD dengan SMU. P-value-nya 0,001. Berarti ada perbedaan antara perbedaan rata-rata
ada perbedaan rata-rata berat bayi pada ibu yang pendidikan SD dengan pendidikan SMU. Begitu juga PT 0,0001, berarti ada perbedaan berat badan bayi pada ibu yang SD dengan ibu yang pendidikannya perguruan tinggi. Terus SMP dengan SMU 0,000, SMU dengan PT 0,000, berarti ada perbedaan rata-rata berat badan bayi pada ibu yang SMP dengan SMU dan ibu yang SMP dengan perguruan tinggi. Nah, untuk SMU dan PT, p-value-nya adalah 0,0027, berarti kan lebih kecil dari 0,005. Berarti ada perbedaan juga, perbedaan rata-rata berat bayi pada ibu yang SMU dengan ibu yang pendidikannya PT. Nah, sekarang kita coba baca cara pembacaannya. Tabel 3, distribusi rata-rata berat badan bayi menurut tingkat pendidikan ibu di Kecamatan A tahun 2018. Ini min-nya tadi sudah tahu di mana mendapatkan, terus SD-nya, CI-nya. Nah, ini p-value yang tabel kedua yang p-value ANOVA. Nah, berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa rata-rata berat badan bayi pada ibu yang pendidikan SMP yaitu 2.470. Pada ibu yang berpendidikan SMP 2.700, pada ibu yang berpendidikan SMA 3.400, pada ibu yang berpendidikan PT 3.700. Jadi bisa disimpulkan juga ada perbedaan atau semakin tinggi tingkat pendidikan ibu, semakin berat bayi yang dilahirkan. Nah, hasil uji statistik didapatkan p-value 0,0001, artinya pada alfa 5% terlihat ada perbedaan rata-rata berat badan bayi berdasarkan tingkat pendidikan ibu. Berdasarkan uji Poisson-Bonferroni didapatkan bahwa rata-rata berat badan bayi berbeda pada kelompok ibu yang berpendidikan SD dengan SMU, SD dengan PT, SMU dengan SMU, SMP dengan PT, dan SMU dengan PT. Ini cara pembacaan untuk variabel untuk uji ANOVA. Mungkin untuk sesi kali ini cukup sekian. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.